Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang Cisco dengan materi OSPF. Oke, pertama OSPF. OSPF itu adalah salah satu routing protokol, yaitu udah bisa untuk semua merek seperti Cisco, Juniper, open vendor lah istilahnya. Seperti Cisco, Juniper, Mikrotik itu semua bisa routing OSPF. Karena dia tuh open vendor, udah semua ini udah bisa pakai, udah support OSPF. Terus untuk OSPF sendiri, dia memiliki administrasi distennya itu OSPF itu 110 administrasi distennya. Terus juga untuk saat ini OSPF ada salah satu routing yang sering sekali digunakan di dunia pekerjaan. Karena kenapa dia tuh bisa memanage network-networknya masing-masing. Jadi maksudnya gimana memanage? Jadi dia tuh nanti ada yang namanya area-area. Area-area itulah yang bisa kita kelompokkan. Jadi itu networknya tuh nggak tertumpuk di satu tempat. Jadi makanya dia bisa membagi ke area-area tertentu. Oke, di sini saya akan mengibaratkan, saya akan mengasih tahu tentang cara mengkonfigurasi OSPF itu. Oke, pertama kita buat IP address-nya dulu seperti biasa. Di sini router 1 berarti 1 ke 2 12 12, 2 ke 3 23 23, 3 ke 4 34 34, 4 ke 5 45 45 berarti 1 ke 5 15 15 berarti kayak biasa aja. 12 1, 12 2, 23 1, 23 2 dan seterusnya gitu ya. Kita masuk INT, kita nyalain dulu. Oh ya, di sini kenapa kita pakai fast Ethernet dan gigabit Ethernet? Karena kita di sini membuktikan bahwa OSPF itu menjalankan routingnya berdasarkan router yang paling dekat, bukan berdasarkan bandwidth seperti EGRP. Kalau EGRP itu dia berdasarkan bandwidth terbesar. Otomatis kalau kita pakai routing EGRP di sini, topologi ini, maka dia akan lewat router 5 untuk mencapai router 3. Maksudnya router 1 untuk mencapai router 3 akan melewat router 5 dan 4. Walaupun dia melewati 2 router, tapi dia memilih jalur terdekat. Kalau EGRP, kalau OSPF, dia nanti bakal lewat bawah. Walaupun dia fast Ethernet, cuman 100.000, sedangkan gigabit itu 1 juta pokoknya. 1 juta, pokoknya lebih gede gigabit, 1 juta. Walaupun dia kecil, tapi karena dia cuma melewati satu router, dia akan lewat router 2. Router 1 ingin ke router 3. Oke, kita konfigurasi dulu. Untuk router 1 berarti f+/. Oke, untuk pemberian IP-nya tadi saya udah kasih tahu ya. Terus di sini juga nanti kita kasih loopback untuk 111.22.23.3.44555/32. Untuk interface-nya kita pakai /30. Oke, untuk di sini saya pause dulu videonya biar tidak memakan banyak waktu. Oke, teman-teman, di sini saya udah ngasih IP seperti yang saya tadi bilang. Setiap router memiliki loopback nih 111.22.23.44555. Saya ulang lagi ya. Terus di sini 12.1, 12.2, 231, 232, 341, 342, berapa? 451, 452, 15.2, 15.1. Oke. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi yang namanya OSPF. Sekali lagi, OSPF itu memiliki nanti yang namanya area-area dan area-area, misal nih kita di situ kan ada banyak tuh area-areanya tuh, ada area nanti kita bisa cek sebentar,
Saya mau ngecas dulu. Oke, sudah. Tadi kan saya bilang OSPF memiliki area-area. Nanti kita bisa cari tahu, kita datanya nanti ada area berapa aja. Terus apa dah? Setelah area, jadi area pusat itu ada di area 0. Jadi yang namanya routing OSPF itu harus ada area 0, harus ada wajib ada area 0 karena itu adalah pusatnya ibaratnya gitu. Habis itu kalau misalnya kita mau pakai area-area yang berbeda, itu semua area-area itu harus terhubung langsung ke area 0. Maksudnya gimana? Jadi Jadi itu area-areanya, misal nih kita memakai area 1 di sini. Kan kita bebas tuh memilih area berapa aja, asalkan semua terhubung ke area 0, area secara langsung. Kalau misal kita mau pakai area 1 di sini, area 2 di sini, otomatis di sini harus area 0. Karena kenapa? Biar si router 5 bisa terhubung langsung ke router 1, yang router 1 itu sendiri adalah area 0, begitu juga router 4. Dia area 0-nya via, alias via itu lewat router 3. Makanya nanti dia tetap bisa terhubung. Gitu. Jadi di sini saya akan memakai di sini area 1. Di sini area 1 nih. Ini area 1. Yang ini area 2, area 0 nih bawahnya. Ini area 0. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Di router 1, pertama kita ini konfigurasi untuk melihat, misalnya kita lupa IP-nya gitu. Mau IP berapa aja nih, interface berapa, kita lupa. Kita bisa do show IP interface brief. So, untuk mengecek IP. Nih. F0.0.12.1 berarti ini kan. Terus G20.15.1 berarti ini, dan loopback 0.1.1.1. Jadi kita masukin loopback, berarti di sini nih kita masukin semua di area 0 ya. 12.1, 15.1, dan 1.1.1. Konfigurasinya router OSPF. Nah, di sini kita contohnya. Di sini dia memakai namanya proses ID. Kita bebas milih dari 1 sampai 65.535 proses ID-nya. Nah, perlu diketahui proses ID ini dia sama OSPF yang lain tidak harus sama, alias boleh berbeda. Lain yang namanya dengan AS number, Autonomous System Number. Nah, kalau misalnya disuruh AS number seperti EGRP, dia tuh harus sama setiap AS number-nya. Misalnya, router EGRP 10. Kalau router EGRP 10 berarti semuanya harus memakai 10 jika mau terhubung. Nah, kalau OSPF dia pakai proses ID. Proses ID itu bisa beda. Dia tuh hanya ID doang. Ibaratnya hanya nama doang. Namanya tuh boleh beda-beda. Sama juga nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Tapi untuk membuktikannya saya di sini pakai beda ya. Di router 1 berarti OSPF 10, router 220, 330 dan seterusnya. Untuk proses ID ya. Kita pakai OSPF 10 kan di router 1. Terus di sini kita network. Untuk memasukkan networknya, terus kita masukin 12.12.1. Kita tanda tanya. Nah, di sini dia meminta, kan kalau misalnya routing protokol kan dia memasukin network yang dia punya ya. Berarti bentar. Kita tanya aja no. Network number. Berarti kan 12.1 kan. Habis itu kita tanda tanya lagi, dia ada yang namanya OSPF wildcard. Wildcard itu maksudnya gimana? Wildcard itu adalah kebalikannya dari subnet max. Maksudnya kebalikan adalah subnet max-nya. Jadi gini rumusnya, 255, 255, 255, 255 dikurang subnet max gitu. Misal kita kan di sini untuk 12 sampai 15 kan memakai slash 30 kan, berarti 252 kan ujungnya, berarti 255, 255, 255, 255 dikurang 255, 255, 255, 252. Berarti jadi 0.0.0.3. Berarti sama dengan network, bukan network, slash 30 mempunyai wildcard 0.0.0.3 gitu.
Jadi gitu ya, cara cari wildcard itu dikurang 255, 255, 255, 255. Gitu. Mesti kita tanya-tanya, nah kita masukin areanya, area, kita tulis, nah baru areanya tuh ada banyak, dari area 0 sampai 4 juta bla 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 sekian gitu kan. OSPF area ID, decimal value, OSPF area gitu. Jadi kita tentuin areanya, karena di sini kita mau pakai area 0. 12 kita mau pakai area 0. Oke, kita enter. Habis itu kita masukin yang selanjutnya. Bisa biar dipercepat, kita pencet tanda panah yang ke atas di keyboard. Misalkan seperti ini. Kita tinggal ganti menjadi 15.1. 15, 15, 15, 1. Kita enter. Habis itu kita masukin loopback. Ingat ya, loopback itu kan 255/32 ya. 255, 255, 255, 255. Berarti /32 itu wildcard-nya itu 0000 gitu. 1. Ini ya. Oke, langsung aja di enter. Jangan lupa di do right. Oke. Selanjutnya kita ke router 2. Dia sama. Langsung aja router OSPF berarti 20 ya, untuk membuktikan bahwa proses ID itu bisa berbeda. Enter. Habis itu kita masukin networknya, bisa disingkat menjadi net. Kita masukin IP-nya. Kalau masih ragu, do show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat. Pertama kita masukin network 231 di fast ethernet 231. Terus wildcard-nya /30, terus area 0. Selanjutnya kita masukin 12.2 area 0. Selanjutnya untuk loopback. Oke. Jangan lupa di do right. Di router 3 sama router OSPF 30 ya berarti. Terus network kita lihat dulu show IP interface brief. Ada 232 dan 34. Kita masukin network 232, 232, wildcard-nya 003, areanya area 0. Ingat ya. 23 itu area 0. Kan segini nih area 0 nih. Ya, ini. Nanti yang bukan area 0, loopback 5, loopback 4, plus ini nih. Kita ganti areanya. Oke, jika sudah, 23, 341. Area 0, habis itu loopback-nya kita masukin 333. Kita enter, habis itu disimpan, jangan lupa. Do right. Habis itu kita masuk ke router 4. Di router 4 berarti router OSPF 40. Habis itu kita masukin net, kita do show IP interface brief dulu. Jika sudah, masukin langsung network. Nah, di sini akan agak beda. 34. 34 itu 342 berarti kita masukin ke area 0 ya. 34, 34, 34, 2, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Oke, kita masukin. Sisanya 45 dan loopback-nya kita masukin ke area 10 misalnya. Pokoknya yang bukan area 0 ya. 34, berarti 45 ya. 45, 45, 45, 1. Kita masukin ke area 10. Oke. Habis itu loopback, kita juga masukin ke area 10. Loopback-nya 4 ya. Oke, sudah di do right. Habis itu router 5. Kita masuk
router OSPF 50. Nanti dari tadi proses ID-nya kita beda-bedain buat membuktikan. Show IP interface brief. Kita masukin networknya 15 dulu. 15 tadi kan masuk ke area 0 ya. 15.2, 0003, area 0. Sisanya baru kita advertise ke area 10. 45 ya. 45, 2, 0003, area 10. Berikut juga si loopback-nya. 5555, 0000, kebanyakan, area 10. Oke, kita do right. Oke, sudah selesai. Pertama kita akan ping dari router 1 ke router 2. Do ping dulu, 2222. Oke, berhasil. Kita langsung ping loopback-nya ya. 3333. Oke, berhasil. Ini dia 4444. Bismillah, berhasil. Yang terakhir 5555. Berhasil juga. Berarti semua sudah terhubung. Sekarang kita tinggal ngecek jalurnya. Router 1 yang tadi saya bilang. Router 1 ke router 3 dia lewat mana? Harusnya lewat bawah ya. Do tracer 3333. Dia lewat bawah. Karena OSPF dia memilih jalur dengan yang paling dekat, bukan dengan bandwidth dia memilihnya. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang OSPF. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.